Hai semua, selamat datang di hari ke-20 30 Days Challenge. Di video kali ini aku pengen cerita kenapa sih aku milih jurusan teknik lingkungan buat lanjut studi. Oke, jadi awalnya itu aku dari SMA udah suka banget dengan jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota. Pokoknya aku pengen banget jadi urban planner. Bahkan pas lagi exchange di Amerika Serikat, waktu itu aku ikut exchange program, nama programnya KLIS dari Bina Antar Budaya. Aku selalu bilang sama guru-guru aku yang di sana, di SMA di Amerika Serikat, kalau aku pengen banget jadi urban planner atau kayak perancang kota gitu. Istilahnya yang kerja mau di government, di pemerintahan ataupun di swasta, intinya aku pengen yang desain rancang kota. Karena aku suka lihat kota yang teratur dan rapi. Dan akhirnya kembalilah aku ke Indonesia melanjutkan kelas 3 lagi. Jadi aku harus nggak ngulang setahun ya, tapi cuti SMA setahun. Dan udah tahu tuh passionnya kemana. Dan bener-bener di 1 tahun itu belajar SBMPTN untuk milih jurusan teknik perencanaan wilayah kota. SNPTN, waktu itu masih SNMPTN namanya, jalur undangan. Aku milih perencanaan wilayah dan kota di 2 universitas. Terus SBMPTN atau tes UTBK, tes untuk masuk SNBT ya istilah sekarang, aku milih perencanaan wilayah kota untuk pilihan pertama dan kedua, dan akhirnya pilihan ketiga teknik lingkungan. Kenapa tiba-tiba nggak perencanaan wilayah dan kota aja? Kalau aku mau bilang, mungkin itulah suratan takdir kali ya. Bisa jadi, tetapi alasannya nggak ada yang terlalu wow gitu ya, lebih karena kerealistis. Waktu itu aku ikut les persiapan untuk SNBT karena aku nggak lolos undangan kan, otomatis harus belajar, ada waktu belajar 1 bulan sebelum tes SNBT. Jadi aku ambil kelas intensif yang tiap hari buat les, bahkan Sabtu Minggu. Nah di situ ada tryout kan setiap minggunya. Ternyata nilai aku setelah dicek-cek itu nggak mumpuni buat teknik PWK, karena waktu itu teknik lingkungan itu belum terlalu terkenal. Yang terkenal malah PWK di angkatan aku, angkatan 2018. Jadi ya udah, kata kakak-kakak tentor waktu itu ceritain, bilang nilai kamu sih sebenarnya lebih cocok masuk teknik yang lain seperti teknik lingkungan. Juga ini bagus loh perspektifnya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Mending kamu ambil aja teknik lingkungan. Tapi aku bilang, tapi aku nggak mau kalau jadi pilihan pertama, karena aku pengennya perencanaan wilayah dan kota. Akhirnya kakaknya bilang, ya gak apa-apa, yang penting salah satunya masukin aja teknik lingkungan, biar kesempatan untuk lulus di perguruan tinggi negeri lewat SNBT itu lebih besar. Akhirnya aku mengalahkan egoku dan bukannya memilih pilihannya 3-tiganya teknik perencanaan wilayah kota, aku milih di pilihan terakhir universitas yang aku udah lulus gitu, Universitas Hasanuddin, dan teknik lingkungan. Dan juga salah satu syarat, karena aku ambil tes SNBT-nya di Makassar, makanya harus mengambil salah satu PTN, memilih salah satu PTN di wilayah 4, jadi di wilayah Indonesia Timur. Makanya aku pilih Unhas di terakhir. Dan ternyata lulusnya di mana? Iya, betul sekali, di pilihan terakhir. Aku nggak lolos jadi seorang urban planner. Cuman menurut aku itu adalah salah satu hal terindah, takdir yang indah yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi karena aku muslim, jadi aku percaya ada salah satu ayat gitu yang menyatakan bisa jadi apa yang aku inginkan itu, aku rasa yang aku inginkan lebih baik, tapi ternyata rencana Tuhan jauh lebih baik dari itu. Dan itu seperti suratan takdir teknik lingkungan itu. Jadi cuman sebenarnya berawal dari hanya agar aku bisa kesempatan untuk lulus SNBT-nya itu lebih besar. Ya aku bukan karena cinta banget sama lingkungan dan sebagainya. Perasaan cinta lingkungan itu baru hadir ketika ya udah ada sedikit, tapi benar-benar tumbuh ketika masuk kuliah di jurusan teknik lingkungan. Setelah masuk di jurusan teknik lingkungan, aku lebih passionate lagi karena aku belajar,
oh bagus ya jurusan ini tuh bener-bener yang ingin memecahkan masalah. Dan aku ingat banget dulu pas aku kecil, aku pengen banget jadi profesor. Otomatis kalau misalnya, dan lucunya adalah aku pengen jadi profesor yang menemukan alien. Berarti aku harusnya ambil yang jurusan antariksa ya, tapi aku tahu otak aku nggak sampai di jurusan sesulit itu. Dan ternyata jatuhnya bukan ke antariksa, ke planet lain, tapi tetap di planet bumi, tapi menyelamatkan bumi jurusan aku. Iya nggak sih ya. Jadi senang aja sih kalau ingat-ingat masa-masa memilih jurusan, karena jujur memilih jurusan itu emang masa-masa yang nguras energi ya. Apalagi selamat teman-teman yang udah lulus jalur undangan atau jalur SNBT. Kalaupun yang belum lulus, tetap semangat ya. Aku yakin kalian bakal dapetin jurusan dan universitas yang kalian impikan. Tetap semangat dan berusaha aja. Walaupun harus gap year, gak perlu minder. Karena gap year berarti teman-teman itu seperti ketapel. Ibaratnya ditarik mundur dikit, tapi nanti akan lempar sejauh-jauhnya. Karena jauh lebih siap. Bisa jadi jauh lebih siap dari teman-teman yang langsung lanjut kuliah setelah lulus SMA. Intinya tiap orang tuh gak usah banding-bandingkan lah, ada jalan ceritanya masing-masing. Anyway, setelah masuk jurusan teknik lingkungan, aku tuh merasa wah ini jurusan yang benar-benar untuk aku banget. Dan banyak berkah yang aku dapatkan selama jurusan teknik lingkungan ini. Kenapa? Aku mendapat beasiswa. Salah satu beasiswa yang aku bisa ceritain, yang ternyata jurusan yang diterima oleh beasiswa ini itu tuh hanya spesifik beberapa doang, dan gak ada jurusan teknik perencanaan wilayah kota di beasiswa ini. Sayangnya beasiswanya udah gak ada lagi ya, udah stop sejak beberapa tahun lalu. Jadi aku beruntung karena menjadi salah satu bagian dari penerima beasiswanya, namanya Cargill Global Scholarship Program. Kalau teman-teman cek, ya sebanyak itu beasiswa finansial yang diberikan, dan juga ada training leadership. Bahkan kalau misalnya nggak COVID waktu itu, aku bisa saja berangkat ke Amerika Serikat atau ke Eropa kali ya, buat untuk training global seminar. Karena beasiswa ini tuh nggak cuma untuk orang Indonesia, tapi mahasiswa dari 6 negara. Dan salah satu syarat untuk dapat beasiswanya itu jurusannya harus teknik lingkungan. Gak ada tuh teknik PWK. Gak cuma teknik lingkungan, tapi kayak beberapa jurusan spesifik aja ya. Jadi aku sangat bersyukur, karena kalau saja aku gak masuk jurusan teknik lingkungan, mungkin aku gak akan dapat beasiswa itu. Mungkin aku gak akan jadi mahasiswa berprestasi di universitas aku beberapa tahun lalu. Mungkin aku gak akan seaktif ini. Jadi kayak banyak kemungkinan yang aku tidak ingin itu terjadi semisal aku nggak masuk teknik lingkungan. Jadi aku bersyukur banget, terima kasih ya Allah udah melalui perantara kakak-kakak tentor itu, aku akhirnya terbuka matanya untuk memilih jurusan ini. Dan akhirnya Greta Thunberg juga benar-benar baru memulai climate change demonstration itu Desember 2018, yang mana aku udah semester 1 jurusan teknik lingkungan, dan akhirnya isu lingkungan tuh sangat booming. Dan setahu aku sekarang salah satu jurusan aku di kampus aku itu salah satu yang paling sulit dimasukin. Banyak lah berkah dari suatu hal yang mungkin yang kita rencanakan tapi gagal, dan akhirnya kita diberikan hal yang jauh lebih baik lagi meskipun tidak sesuai rencana. Oke. Terus aku juga pengen cerita satu lagi. Ternyata pas aku dulu masih SMA, aku suka banget kan planning dari dulu, udah jadi habit. Di diary aku inget banget aku nulis kayak 3 jurusan yang aku akan pilih dengan universitasnya untuk SBMPTN atau SNBT. Pilihan pertama, universitas ini teknik perencanaan wilayah kota. Yang kedua, univ ini PWK. Yang ketiga, teknik lingkungan Unhas. Dan aku nulis pakai tinta merah yang pilihan pertama kedua. Entah kenapa aku nulis tinta merah ya waktu itu. Ya ini bisa percaya nggak percaya sih, tapi tiba-tiba giliran jurusan teknik lingkungan Unhas aku pakai pulpen yang warna berbeda. Sayangnya aku nggak bisa ngeliatin fotonya, tapi ada foto tersebut tuh di diary aku, sampai sekarang masih ada di rumah. Jadi seakan-akan tuh dari tulisan aku udah kelihatan kalau aku tuh nggak bakal lulus pilihan pertama dan pilihan kedua, tapi yang aku lulusin adalah
yang pilihan terakhir, yang tintanya nggak berwarna merah. So iya, terus yang aku pelajarin di teknik lingkungan tuh banyak banget, bukan sekadar hanya mengetahui, mengidentifikasi polusi, terus kayak ini solusinya apa. Aku juga belajar banyak tentang seperti apa hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti apa ya, kayak belajar hidup yang lebih ideal ya, untuk gak cuma untuk generasi sekarang, gak cuma untuk aku yang masih hidup saat ini, tapi dengan menyelamatkan, dengan rekayasa-rekayasa yang dibuat dengan inovasi lingkungan ini, akhirnya generasi masa depan tuh juga bisa merasakan dampak yang sama, kayak hal-hal enaknya lingkungan yang lebih bersih. Selain itu juga kita melindungi apa rumah kita, karena ada nggak sih planet lain seperfect bumi? Mungkin ada kali ya, tapi kita kan nggak tahu ya. Sejauh ini semua ilmuwan hanya tahu kalau planet bumi aja yang bisa ditinggali. Terus akhirnya penjurusan aku juga lumayan unik, yaitu kualitas udara, tapi mungkin aku akan ceritain kenapa aku milih kualitas udara di video selanjutnya. Itu aja sih, aku sebenarnya lebih pengen sharing bagaimana aku memilih jurusan teknik lingkungan, dan ternyata plan yang gak direncanakan jadi jauh lebih baik ya. Terima kasih sudah menonton.